Kita beralih ke informasi lainnya, Saudara. Rangkaian penyelidikan kasus pembunuhan seorang karyawati oleh atasannya di Purwakarta, Jawa Barat terus dilakukan penyidik Polres Purwakarta. Selain motif ekonomi, penyidik saat ini tengah menggali motif kekerasan seksual yang dilakukan pelaku terhadap korban. Rencananya hari ini polisi akan menganalisa hasil laboratorium forensik hasil otopsi dengan meminta keterangan tim forensik. Polisi juga telah menyita dan memasangi garis polisi mobil yang digunakan pelaku dan dua rekannya saat membuang jasad korban. Tingkatkan ke penyidikan. Dalam proses pemeriksaan kami pun sudah menetapkan tersangka terhadap pelaku tindak pidana yang menghilangkan nyawa korban atas nama DM yang merupakan pelaku utama ya, dan yang dua orang lainnya saat ini kami masih dalam proses penyidikan lebih. Mam, Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TF gitu kan, pengennya dianterin langsung. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Uangnya itu ada di tas. Seorang karyawati minimarket berusia 21 tahun tewas diduga dibunuh atasannya. Ibu korban mengungkap, sebelum kejadian, korban pernah bercerita soal atasannya Herianto yang ingin meminjam uang. Sang atasan inilah yang belakangan ditangkap karena membunuh korban. Mam, Pak Heri itu pengen pinjam uang tapi nggak mau di TF gitu kan, pengennya dianterin langsung gitu. Makanya Dina itu diundang ke rumahnya. Jadi kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal Informasi yang dikumpulkan polisi menyebut korban dibunuh di rumah terduga pelaku di Cibatu, Purwakarta, Jawa Barat pada hari Minggu saat istri pelaku sedang berada di luar rumah. Usai ditangkap, Herianto mengaku tak hanya membunuh, tapi juga memperkosa dan mengambil barang korban seperti perhiasan, motor, dan handphone. Ada 2 handphone sama 1 unit motor. Kalau emas kan udah saya jual. Uangnya itu ada di tas. Terus macam baju apa? Apa ketemu di kosan? Jaket apa? Di kosan aja. Saya bawa dimasukin pakai. Kalau baju saya masukin ke tas terus pakai. Alu cerita macam-macam lah, udah nggak usah lah, aku dulu ya. Kita sudah tahu semua. Betul. Saya udah capek, Pak. Polisi bergerak cepat menyelidiki kasus ini, termasuk mengetahui apakah ada unsur pembunuhan berencana, sebab jasad korban dibuang ke Sungai Citarum setelah sebelumnya dibawa dengan mobil rental. Polisi menyebut ada 2 orang yang membantu Herianto. Pembuangan ini pun dilakukan bersama dengan teman-temannya, yang mana temannya ini masih dalam proses pendalaman untuk mengetahui apakah yang bersangkutan ada unsur kesengajaan atau ada unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan terjadinya peristiwa yang sedang kita dalam proses penyidikan. Polisi masih terus memeriksa pelaku, sementara 2 orang lain yang diduga ikut membantu aksi kejahatan ini masih berstatus sebagai saksi. Tim Liputan, Kompas TV. Dan informasi terkini terkait perkembangan kasus pembunuhan karyawati di Purwakarta, Jawa Barat akan disampaikan jurnalis Kompas TV Hendry Irawan. Selamat siang, Hendry. Hendry, dari hasil penyidikan, apakah polisi menemukan fakta lain dalam kasus ini? Iya, siang Desi dan juga saudara. Polisi Polres Purwakarta terus melakukan penyelidikan mendalam terkait atau terhadap kasus pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan oleh atasan karyawan di toko minimarket terhadap bawahannya yang mayatnya dibuang di Sungai Citarum pada hari Minggu kemarin. Saat ini polisi setelah melalui serangkaian penyidikan, polisi akhirnya menetapkan Herianto sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan dan perkosaan ini. Sementara 2 orang yang juga ikut diamankan bersama Herianto, yakni R dan T,
masih berstatus sebagai saksi karena polisi pun masih melakukan penyelidikan apakah kedua orang ini terlibat dalam kejahatan pembunuhan dan perkosaan ini ataupun hanya sekedar tidak mengetahui atau sekedar membantu sehingga tidak terkait dalam kejahatan pembunuhan dan pemerkosaannya. Adapun untuk hari ini polisi rencananya akan berkoordinasi atau meminta keterangan dari hasil forensik yang telah dilakukan di rumah sakit di Bandung untuk mengetahui apakah ada motif lain selain motif ekonomi yang selama ini mencuat ke permukaan. Karena memang pelaku sendiri mengambil harta ataupun perhiasan milik korban dan telah dijualnya senilai 4 juta rupiah. Untuk kasus atau motif kekerasan seksual sendiri, polisi belum bisa memastikan motifnya seperti apa, namun dari pemeriksaan awal ditemukan adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap korban D ini. Sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi, mulai dari pemilik mobil, kemudian keluarga korban, dan rekan-rekan kerja pelaku yang maksud kami rekan-rekan kerja, saksi, dan pelaku yang memang dibutuhkan keterangannya oleh penyidik di Polres Purwakarta ini, Desi. Baik, tadi Anda sudah menyebutkan bahwa ada 2 orang lagi yang ditangkap oleh polisi selain dari tersangka sendiri. Ini apakah sudah diketahui peran mereka masing-masing? Kalau dari informasi yang kami terima, kedua orang yang diamankan oleh polisi ini dimintai keterangan pada hari peristiwa pembunuhan dan perkosaan itu untuk mengantar pelaku atau tersangka Herianto membuang sesuatu. Namun kedua tersangka atau maksud kami kedua orang ini sejauh ini informasi yang kami dapat mereka tidak mengetahui apa yang akan dibuang oleh tersangka Herianto dan mereka hanya menuruti permintaan tolong dari Herianto untuk membuang sesuatu berbentuk dus yang ternyata itu adalah jenazah atau mayat korban yang dibuang di Jembatan Merah Jatiluhur Sungai Citarum di wilayah tersebut sekitar Minggu tengah malam, dan jenazah korban sendiri diketemukan sekitar 22 km ke arah hilir atau di sekitar wilayah Karawang, Jawa Barat 2 hari kemudian. Desi. Baik, tentunya kita akan terus menunggu kelanjutan dari kasus ini. Terima kasih Hendri Irawan dari Purwakarta, Jawa Barat. Saudara pelajar SMK di Medan belajar membuat pasta langsung dari chef asal Perancis dengan berbahan asli Indonesia. Informasi selengkapnya sesaat lagi.